Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini seperti di judul, saya bakal spill cara mencari top derajat pengapian Vespa PX yang lama ya. Oke, sebelum saya lebih jauh, untuk ini sekedar untuk menyimpan file pribadi, dan kiranya informasi ini mungkin diperlukan bagi teman-teman yang punya kendaraan yang setahun sama PX yang ini. Di sini saya cuman pingin sekedar bercerita biar bisa dijadikan ya ilmu ya. Karena kenapa begitu, Vespa ini sendiri ya, Vespa dapat, nanti saya sepilkan sebagian dari sebelum jadinya seperti ini setelah direstorasi. Ini ceritanya panjang teman-teman ya. Biar mudah-mudahan teman-teman mau dengar bentar ya, saya ceritakan. Ini Vespanya dapat dengan kondisi mati dan nggak tahu gimana kondisinya itu. Dan saya sendiri ketika Vespanya diantar kemari, terus kita suruh benahi dan di restorasi full bilangnya kan. Tapi setelah berjalan, ini saya sepil videonya nanti sebagian. Hasil dari semua ini semuanya bermasalah ya. Dari rangkanya yang udah mulai menceng, terus sok depannya, garpu depannya juga ini bermasalah, udah mereng ke kiri ya. Jadi semuanya minta dipres. Ya, itu cerita panjangnya. Oke, untuk ini kita anggap finish. Tapi ini dilema baru kita tentang pengapian. Dan oke, mungkin ini juga PR bagi saya. Ini mungkin orang sebelumnya ya. Ini dilemanya, kemungkinan ini karbunya nggak ori, jadi nggak nemu titik setel yang diinginkan. Jadi ini saya juga tadinya ngoprek sampai istilahnya ngimbangi dengan durasi pengapiannya. Jadi pencariannya agak jadi drama teman-teman ya. Oke, seperti ini dramanya teman-teman ya. Kita sambil bongkar biar kita enak ceritanya. Nanti saya sepil sebagian video yang sudah saya olah. Di antara pencarian menggunakan busur, dan sampai saya harus membuat ya, itu ada juga nanti videonya saya sepilkan center light untuk lihat top timing. Kalau nggak seperti itu kita nggak akan nemu titik derajat yang diinginkan teman-teman. Ini yang sudah saya rapikan. Yang sebelumnya itu masih dalam rangkaian, yang dalam video nanti saya sepilkan juga videonya. Ini untuk hasil, karena kita ya alhamdulillah, walaupun mungkin derajatnya mungkin kurang beberapa satu atau dua derajat, kemungkinan karena kita nggak ini ya. Ini saya sepil dulu, nanti kita biar tahu ceritanya gimana. Kita sepil dulu, saya bongkar. Ini kalau untuk ukuran yang kita inginkan dari PX-nya sendiri itu kan sekitar 21 derajat ya dari datanya yang kita dapat. Tapi kita bongkar biar teman-teman tahu nanti yang mempunyai Vespa yang ini Vespanya yang tahun rendah ya, yang belum baterai ya, masih Platina model yang lama ya, belum baterai PX yang lama. Oke, kita langsung bongkar ke magnetnya.
Kenapa ini ya, sekalian biar jadi file pribadi saya, sekalian saya juga pengen sharing ke teman-teman bagi yang mempunyai PX yang memang masih original, terus pencarian derajat pengapian yang nggak temu-nemu. Kita coba bedah sama-sama. Saya juga masih awam memang untuk memahami ini, karena Vespa di bengkel atau di kampung saya juga masih dibilang untuk yang memang ahli di bidangnya mungkin ya 1-2 ada yang paham, tapi untuk sedetail mungkin nggak bisa ini kan. Jadi saya tetap mengolah untuk nyari sendiri. Ini saya sepil biar teman-teman juga tahu, biar jadi pelajaran nantinya untuk kita bersama. Nanti teman-teman bisa, kalau memang sama kasusnya, boleh diikuti. Ini kita nyopotnya ya teman-teman. Kita nyopotnya harus di posisi ya, dekatkan dulu biar teman-teman bisa tahu. Ini pas stopnya di sini. Saya sepil dulu ya. Ini topnya. Sebelumnya dombusi saya ini dol teman-teman, makanya saya titik derajat awal lari. Nah, dari pencarian top saya sudah salah dari dombusi yang dol nih. Kan gini, begitu saya cari posisi untuk nyari titik tengahnya atau topnya, ini ketemunya rupanya ini yang goyang, jadi posisi topnya nggak temu pas. Jadi sekarang ini udah pas, jadi baru bisa kita nentuin di mana 21 derajatnya itu teman-teman. Nah di sini kan DTC nya di sini, topnya tuh di sini. Terus 21 derajat sebelum top sini, dia kan ke sini teman-teman, di arah depannya sini. Ini sudah saya busur, itu videonya ada yang saya nanti kepilkan juga. Nah di busur sini kan udah saya besarkan untuk diameternya, ngejar sama besarnya sama ukuran magnet ini ya. Jadi ini untuk top sampai ke top ke 21 sini, 21 derajat ini saya hitung per garis ini 21 garis. Jadi di sini topnya. Dan sebelum kita nemu karena saya masih ikut acuan standar pabriknya ya. Karena nanti saya sepilkan kenapa pabriknya bisa seperti itu ya. Nanti itu pun masih jadi misteri dan masih jadi pertanyaan saya. Karena ini Vespa-nya original teman-teman ya. Nih, topnya di sini, 21-nya di sini. Ketika saya belum bikin untuk senter alat ini, center leg. Ini kita belum dapat, kita masih nentuinnya. Untuk nentuin nyari posisi api itu masih kita geser ya acak teman-teman ya. Istilahnya dari napurnya itu kita cuma, kan di pabriknya tuh menyediakan geserannya sekitar berapa senti gitu ya, sekitar celahnya mungkin sekitar 2,5 cm gitu ya, dari ori standar pabriknya. Nah dari situ kita ikut acuannya, napur itu kita geser mengikuti standar yang disediakan pabrik. Tapi nggak nemu enaknya teman-teman, nggak nemu sampai akhirnya saya bikin center leg untuk lihat titik temeng pengapian. Nah ini saya sepil, kita bongkar dulu. Ini tuh teman-teman dah bahan ya. Nah sebelumnya sebelum di sini pengapiannya masih maju atau mundur di sini ya. Pokoknya di sini pengapiannya kita buka dulu ini biar teman-teman tahu. Ini saya sepil teman-teman ya. Ini kita lihat napurnya biar teman-teman tahu. Oke.
Ini saya bongkar. Ini mungkin teman-teman nyangkanya ini saya udah geser ikutin standar pabriknya. Enggak teman-teman, sini saya buka biar teman-teman tahu. Ini saya nyari sendiri teman-teman, nggak ngikutin standar yang diberikan pabriknya. Seharusnya kan teman-teman ya. Saya bongkar dulu. Ini saya bor napurnya ngikuti 21 derajat yang diinginkan mesin ini ya, karena dari datanya kan 21 ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dari standar pabriknya menyediakan tapak lubang napurnya cuman segitu space penggeseran tapak napur, kenapa pabriknya cuma menyediakan cuman segitu panjang gitu loh, cuman sekitar 2 sentian atau 1,5 cm ya, mungkin sekitar ya 2 sentian, 2 cm teman-teman, 2 cm. Ini saya ya teman-teman tahu. Karena ini semua masih original seharusnya nih teman-teman ya. Apalagi nih sekarang kayak di blok sehernya tuh udah kita pulangkan ke originalnya lagi. Terus pengapian kita belikan platina yang original baru lagi. Kondensor yang di bawah ini sudah diganti juga. Memang untuk koilnya sih masih yang lama ya, karena memang masih bagus. Ini teman-teman ini bisa lihat kan. Oke, ini dari standar pabriknya teman-teman. Ini teman-teman mungkin kita bisa cek nih, nggak mungkin ini nggak original, ini nggak mungkin nggak original ini loh mereknya. Saya zoom, saya dekatkan, saya fokuskan. Nih Ducati loh teman-teman, Ducati. Kode dari pabriknya juga ada. Ini untuk kondensornya, pokok kode ini memang kode original. Dan lubang yang baru saya bikin ini setelah saya nyari semalam baru ketemu titik pengapian yang kita inginkan. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dari awal pabrik nggak menyediakan penggeseran yang lebih, biar durasi kita nyarikan titik derajat pengapiannya nggak perlu kita ngelubang tapak napur baru ini gitu loh. Bener nggak? Logika kan kalau umpamanya standar pabrik, masa iya kita mau ngakalin lagi? Seharusnya ini posisi lamanya kan di sini teman-teman. Ini mungkin orang sudah ketika nggak ada lampu senter untuk mencari titik pengapian ya, orang berpanduan cuman ini ya. Kalau memang mau nyari, tapi kan itu masih acak teman-teman ya, masih dalam artian dia minta maju atau minta mundur itu kan masih nerawang kan. Kecuali kita bikin alat untuk nyenter pengapiannya, center light-nya untuk lihat titik topnya. Ketika kita nggak punya, masa iya kita mau kita purin ini semua? Kan enggak ya teman-teman. Nah, itulah menjadi pertanyaan saya yang masih sekarang. Kenapa pabriknya dari awal tuh nggak dikasih space untuk penggeseran tapak napur ini, udah dilebarin aja gitu, nggak perlu kita nyari paling cuma penggeseran kanan kiri gitu aja, minta kanan atau minta kiri gitu aja kan teman-teman. Oke lah kalau umpamanya untuk data dari apanya lebar platina kerenggangan 0, sekian mili, 0,3, 0,5 yang di datanya oke seperti itu. Kita ya ada yang udah bosan nyari pengapiannya di palu-palu sampai ya
rusak. Seharusnya kalau umpamanya titik derajatnya nemu kan nggak harus kita geserin platinanya kan, ataupun di rotornya memang yang bermasalah ya kita kan bisa cek. Kalau umpamanya rotornya bermasalah, kemungkinan kita bisa cek ya. Ini memang menjadi ya masih menjadi pertanyaan saya, kenapa sih pabriknya nggak dari awal tuh sudah menyediakan penggeseran tapak napur gitu loh. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini mungkin ya kalau memang ya ilmu bagi kita. Cuman kan masih gini loh teman-teman, bukan kita nggak memastikan ilmu yang kita dapat. Nah, seperti ini ya, rotornya kan masih bagus ya. Kalau memang habis pun ya karena usia ya wajar, cuman kan itu kan untuk durasi angkatan platina aja. Oke, kita lanjut ke bahasan tadi, yaitu umpamanya kalau yang menjadi pertanyaan saya itu kan seperti ini ya, kok sekelas pabrikan masa enggak ya insinyurnya itu enggak ngerancang sedemikian rupa biar kita enggak ini, atau memang dulunya belum ada fasilitas ya, kita juga enggak bisa ini, tapi kita cuma bisa maklum. Cuman berarti orang dulu tuh nerima dengan pengapian yang seperti ini gitu loh, istilahnya dalam sistem derajat pengapian yang belum tepat pun ya dia nerima gitu loh. Oke ya teman-teman ya, mungkin teman-teman bakal, sekarang saya sepil gini dulu biar nanti teman-teman bisa percaya ya. Ini ya, saya ini belum, kita nggak usah pakai lubang yang saya dulu, kita pakai lubang pabrikan, terus kita senterkan dulu ya, nanti biar pembuktian teman-teman bisa itu. Ini kan sudah mepet nih teman-teman udah mepet sini ya. Oke, saya coba pasang biar teman-teman bisa lihat. Kita pasang ikutin yang disediakan pabriknya aja. Nah, kita ikutin. Ini kan udah mepet habis nih. Ini kan nggak saya putuskan ya, ini mepet habis sebelum yang lubang saya bikin. Ini kita baut dulu ya, teman-teman bisa lihat. Nanti kita senter like, tengok derajatnya, kita lihat derajatnya seperti apa. Oke, untuk ini mungkin dua, mungkin udah bisa ya, kita dua aja dulu bautnya. Ini untuk pembuktian bahwa yang disediakan pabrik itu belum senter. Ini dengan alasan apapun belum, kalau saya analisa itu belum masuk di akal saya teman-teman. Dalam artian gini, kalau durasi setang seher, larinya karena durasi setang seher itu kayaknya nggak mungkin ya. Kalau durasi as turun itu kan ya mungkin durasi isap ya yang bermasalah ya, tapi ini isapan mulai bocor itu karena mungkin kelahar yang udah goyang, jadi nggak sepan lagi ya. Jadi tapi kan itu berpengaruh ke isapan ya, bukan untuk posisi lari. Oke, kalau untuk ini ki memang untuk sekian milinya itu berpengaruh lari posisi derajat. Ini sudah saya tandai teman-teman, sudah saya tandai. Larinya pun itu masih belum ngejar untuk kita cari titik derajat yang kita inginkan. Seperti data yang disediakan PX itu di 21 derajat. Itu belum nemu teman-teman, belum nemu. Nah ini kan saya mau sepil ya. Nah ini untuk sekalian biar nggak dua kali saya sepilkan untuk pengukuran. Maaf teman-teman ya, ini mungkin kalau bagi teman-teman yang memang masih mungkin jadi bingung karena penjabarannya mungkin ya beda orang, beda penyampaian, mungkin teman-teman jadi
kurang bisa memahaminya. Saya untuk ngukur derajat, kenapa saya bisa bor yang di posisi ini dapurnya, saya nyarinya seperti ini teman-teman. Dari kita ukur tarik derajatnya dari sini, dari kalau kemarin tuh nemunya sebelum top tuh di sini teman-teman, sebelum dia, nah ini nanti kan kita pasang ya, dia di sini pengapiannya tuh sekitar di sini. Nah sini sebelum top, sini belum top, berarti 21 nya tuh di sini loh gitu. Jadi kan di situ kita nyarinya, nah ini tadi dari situ saya tarik garis lurus seperti ini, gunakan jangka busur. Nah, ini posisi tengah, saya tarik lurus seperti ini, terus saya derajat seperti ini. Jadi nemu di sekian, di sekian senti. Nah di sekian senti, jadi sekitar 1,5 itu kita larikan ke napurnya. Ini kan dia masih posisi turun ya teman-teman. 1,5-nya itu kan di posisi di sini tadi ya, 1,5 di sini. Jadi 1,5 itu masih turun lagi, berarti dikerucutkan lagi. Makanya saya tarik kesimpulan nggak sampai 1,5 di sini untuk kita lubangi posisi yang kita harapkan di sini. Dan itu saya udah hampir arah panah yang jadikan center top ini, udah hampir nemu titik lubang ini, menggeseran titik lubang nabur ini, dan larinya magnet itu hampir ketemu di 21 derajat di center top ini. Oke, ini saya pasang dulu biar teman-teman nanti bisa paham. Dan juga ini kita belajar sama-sama teman ya. Ini juga saya ketiganya nanti nemuin Vespa yang sama, kita lihat video ini. Oke, ini kalau umpamanya durasi span, key magnet di posisi larinya berapa derajat gini teman-teman ya. Ini nah ini bisa teman-teman lihat, saya fokuskan ya, teman-teman lihat. Oke, kita anggap key magnet karena udah umur dia lari ya. Di sini saya tandai juga, ini dia. Nah, kita lihat pergerakan antara ini top nih kan, nanti teman-teman durasi larinya. Oke, walaupun sekian mili dia larinya sana ada banyak teman-teman, kita lihat. Nah, lihat di atas nih udah lari banyak kan. Oke, kita gini kan. Nah, jadi kita mau cari titik aman, kita cari pas titik garis ini. Kalau biar center, jadi kuncinya kita gini, kita tahan, kita kunci sedikit, baru kita palu biar ikuti garis yang kita inginkan. Seperti ini, kita palu dulu. Nah, biar nggak gerak. Nah, ketika sudah nggak bergerak, baru kita pasang murnya. Ini kan udah top nih. Kita oke, kita hidupkan dulu.
teman-teman lihat ya, kita coba lihat ya. Tuh teman-teman, ada tanda-tanda segitiga, kelihatan kan? Tuh ya. Nah, ini kan belum nih. Harusnya dia di sini ya. Ini kan masih belum ya. Oke, saya bongkar lagi. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Kita bongkar lagi. Kita posisikan top yang sudah saya lubangi tadi. Ini kita buka lagi, kita pasang ke lubang yang saya sudah bor kemarin ya. Jadi kalau teman-teman bagi yang punya Vespa yang sama dan masih tahun yang sama, bisa ikuti ini. Jadi nggak perlu ngukur-ngukur derajat, jadi tinggal ikut lubangin tapak napurnya, insya Allah itu udah tepat ya teman-teman. Saya geser dulu biar nggak sempit. Sekian senti aja, atau mili boleh juga teman-teman, cukup lihat di tapak napurnya nih, bagus kelihatan ya, nih kelihatan teman-teman ya, seperti itu. Di sini space-nya cuma sekian mili aja penggeserannya. Nah, nanti kita senterkan lagi, kita lihat center light. Oke, kita hidupkan lagi ya. Mundur sedikit ya teman-teman ya, mundur sedikit berarti kurang sedikit. Nah kan kurang sedikit ya teman-teman ya, kurang sedikit. Ini kita tinggal gini teman-teman, kita tinggal itu yang saya
Ano bilang dari awal, kalau umpamanya kita cuman ya nentuinnya itu walaupun di derajat, tetap kita masih space-nya pasti ada larinya. Tapi saya bakal ini sedikit aja biar untuk lebih ini, tapi kan saya nggak bakal nentuin sampai tepat benar. Tapi yang jelas saya bakal geser dari di magnetnya aja, di key. Berarti kita ambil ke kanan, dimentokkan ke kanan, searah jarum jam ya. Baru nanti dikunci ulang. Kita kendorin aja, kita kendori. Itu yang saya bilang tadi dari awal, kalau umpamanya keynya udah ada spasi, terus di magnetnya di lubang keynya udah ada spasi, pasti kemungkinan besar itu pasti lari. Jadi untuk ngimbanginya kita geser sedikit aja. Nah, ini kita kendorin. Ini udah kendor ya, kita mentokkan ke kanan aja. Ini terasa nih teman-teman. Nah, ini kendorkan lagi ya. Ini antara kruk as sama belawi atau sama magnet itu terasa. Kalau umpamanya kita space-nya tuh dia minta ke kanan atau ke kiri, itu terasa. Kita space ke kanan, kita putar ke kanan searah jarum jam seperti ini. Ini kan udah longgar ya, udah longgar. Yang ini yang dalam ya, longgar. Kita space-nya ini, nah ini kan udah longgar ya, udah longgar. Space-nya kita ambil ke kanan, baru kita palu. Nah baru kita buka. Nah agak kalau kelihatan dari sini, kelihatan teman-teman, agak lari sedikit. Kemungkinan bisa membantu karena dia masih minta ke kanan ya, belum, senternya belum ketemu di 21 ya. Mudah-mudahan ini mendekati ya, paling enggak kalau enggak mendekati pun udah saya perkirakan ini cukup, karena saya udah capek juga untuk pengolahan ini. Enggak maksimal juga, tapi paling enggak untuk nyalanya udah lumayan mudah. Sedikit kurang sedikit, coba digas.
pengapiannya tuh tepat ya, dia langsamnya pun nggak mau mati ya. Padahal ini masih kurang persekian derajat ya, walaupun paling enggak udah nemuin posisi yang agak enak. Paling kalaupun memang mau penyempurnaan lagi, nanti dibongkar, di tuner lagi dikit daerah yang kita pur tadi ya, itu pun mungkin sedikit pun, sekian mili, 0, berapa mili geser, memang udah pengaruh untuk dia biar geser, untuk nentuin paling tepat di top 21 derajat. Paling ini jadinya dia di 20 derajat paling enggak, ini paling enggak di 20 derajat. Tapi kalau umpamanya kita mau memang ketemu biar di 21 derajat ya, kita memang harus geser di lubang yang kita pur tadi 0, berapa mili aja, untuk pelebaran aja biar bisa digeser. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup jelas, dan ini juga file pribadi. Nah, dan sekiranya ada kekurangan bisa kita sharingkan di kolom komentar, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.